Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba 'alaina siyam fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Wa qala kullu ma'rufin shadaqah, rawahu Bukhari. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman, ditambah lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan yang pertama kaitannya dengan saum Ramadan yang benar. Pastikan saum Ramadan itu yang benar, dia akan dilandasi dengan 3 hal, dan dia akan diberi setidak-tidaknya juga 3 hal, dan targetnya juga ada 3 hal. Yang pertama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar dan dengan ihtisaban, dengan perhitungan yang benar pula, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang memang dinanti-nanti oleh para sahabat Nabi adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi shaum yang benar adalah pastikan saum puasa yang kita lakukan ini betul-betul dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang dia menjalankan saum Ramadannya dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka setidak-tidaknya dia akan diberi oleh Allah 3 hal. Tapi ingat tentang iman yang benar seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan azlam, kezaliman, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar itu jelas hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan. Maknanya iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Sekali lagi, siapa yang dia menjalankan saum Ramadannya dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka setidak-tidaknya akan diberi oleh Allah 3 hal. Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Gak ada yang amin nih? Kira-kira Bapak Ibu jamaah sekalian, emang dosanya masih tinggal sedikit apa? Ya, jadi yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Dan yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Jadi jamaah sekalian, pilih yang mana ini? Diampuni kesalahan dosanya, dicintai, diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Pilih yang mana? Pilih yang kedua ya, yaitu dicintai, diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya. Maknanya 3-3. Nah, jamaah sekalian, kita harus ingat, saum Ramadan ini mentarbiyah kita, mendidik kita banyak sekali. Di antaranya tarbiyah Ramadan adalah agar kita bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Dan kita bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ramadan artinya membakar. Maka penyakit-penyakit hati mestinya terbakar. Dan kita harus minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa membakarnya. Kenapa? Salah satu tanda orang yang dicintai, diridhai, dirahmati oleh Allah adalah siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia bisa memaksimalkan semua kebaikan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan itu, karena pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, sebelum Ramadan kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim. Rasul tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, yaitu satu huruf, kita akan mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Begitu sebagian ulama menjelaskan. Maka siapa yang dia tidak mampu, tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali saja, maka dia akan lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Jangan-jangan orang ini belum pernah menghatamkan Al-Quran. Maka minta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita membakar penyakit-penyakit hati, mulai dari malas ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, kikir, sombong, dan semua penyakit-penyakit hati. Karena Allah jelas menyatakan dan kita diingatkan dengan firman Allah tersebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, kalbunya, hatinya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jamaah sekalian, saudaraku seiman, tarbiyah Ramadan yang selanjutnya juga adalah, yaitu Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita yaitu betul-betul memiliki 2 kekuatan yang baik, yaitu hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kedermawanan itu perlu kita contoh dari Rasulullah. Satu riwayat menjelaskan sungguh Rasulullah itu sangat dermawan sekali, lebih-lebih di bulan Ramadan. Saking dermawannya Rasulullah itu, dia lebih cepat kedermawanannya daripada yaitu angin. Artinya apa? Begitu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW contohkan. Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar kita disiplin dalam ibadah dan yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah yaitu mentarbiyah kita agar kita menjadi orang yang betul-betul jujur. Di awal tadi telah saya bacakan surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Maka siapa yang di Ramadan ini kok dia suka marah-marah, ini memang pemarah orangnya. Kok di bulan Ramadan ini dia punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambil kariang orang awak. Ini memang pelit orangnya ini. Kok di bulan Ramadan ini kok dia malas, ini memang pemalas ini. Kok di bulan Ramadan ini dia suka gibah ngurbi gosip, memang penggosip ini. Dan siapa di bulan Ramadan ini dia punya sifat dendam, hasad, iri, dengki, benci pada orang lain, azab bagi dirinya. Karena orang yang seperti ini bisa terkena hadis Nabi, rogiba anfun. Sungguh celakalah, rugilah orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi dia tidak bisa melakukan banyak kebaikan, bahkan naudzubillah min dzalik, keburukan maksiat yang ada pada dirinya tidak terkurangi, bahkan dia melakukan keburukan itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, Ramadan juga mengajarkan kepada kita adalah agar kita ini memiliki keikhlasan dalam betul-betul semua ibadah. Karena ibadah Ramadan ini memang mengajarkan jujur dan ikhlas. Coba aku nak tanya pada jamaah sekalian, kalau kita belajar ikhlas itu dari sahabat siapa? Bagi bapak ibu, adik-adik, anak-anak jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, ini hadiahnya umroh bayar sendiri. Tapi kalau kita belajar ikhlas dari siapa, Pak? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Boleh? Nak kasih jawab siapa ini? Jadi kalau kita belajar ikhlas dari siapa? Semua sahabat-sahabat Nabi ikhlas. Dan itulah yang menjadikan mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalang-ngalain kita nggak dijamin masuk surga. Kenapa? Nggak bicara ikhlas lagi. Karena roh ikhlas telah ada terpatri dalam kalbu mereka. Roh ikhlas itu adalah dua, senang dan semangat dalam semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Jika kita belum seperti itu, berarti roh ikhlas kita perlu kita tingkatkan. Jadi kalau ikhlas semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah, tidak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga tidak sedih karena hinaan cercaan orang lain. Tapi ruh ikhlas adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal saleh. Sudah dapat Bapak Ibu jamaah sekalian apa ruh ikhlas? Belajar ikhlas dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa? Kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu deh. Baik ya. Dari siapa Pak? Mungkin nak kasih jawab? Ya, jadi kalau kita belajar ikhlas itu terutama dari sahabat, semua sahabat banyak bisa kita ambil pelajaran, tapi kita ambil dalam ini adalah sahabat Khalid bin Walid. Beliau pernah mengatakan, "Hadzal yaum min ayyamillah. Akhlisu niyatakum, akhlisu a'malakum." Semua hari itu adalah miliknya Allah. Hari-harimu itu nggak ada baiknya, nggak ada manfaatnya, kecuali hari-harimu itu kamu pastikan dalam niat yang baik karena Allah, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika beliau memimpin dalam peperangan yang begitu dahsyat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada saat itu melihat sudah ada gejala yang mulai tidak baik pada kalangan sahabat. Maka beliau menulis surat agar dibaca surat itu oleh sahabat Abu Ubaidah, yang inti suratnya, "Wahai Khalid, aku doakan engkau semoga Allah merahmatimu. Ya, serahkan kepemimpinan kepada pembawa surat ini." Maksudnya adalah sahabat Abu Ubaidah. Bayangkan lagi perang kecamuk begitu dahsyat, Umar bin Khattab ternyata memecah dari panglima menjadi yaitu bawahan. Tapi beliau bertakbir dengan senang hati, tidak kecewa, tidak gelisah, tidak punya sangka buruk. Bahkan beliau mengatakan setelah takbir, karena takbirnya itu berulang kali dan keras, dan itu dianggap adalah sebagai komando dari Khalid, ya. Dan beliau mengatakan hari ini kita dipimpin oleh seorang jenderal yang luar biasa, yaitu sahabat Abu Ubaidah. Semangat luar biasa dalam peperangan tersebut. Sahabat-sahabat mengatakan, "Khalid, kamu ini sekarang ini tidak panglima, kok kamu semangat sekali?" Istighfar kalian, astagfirullah, astagfirullah. Ketahuilah, aku berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Rabbnya Umar, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berperang karena manusia, untuk manusia, tidak ada nilainya di sisi Allah dan sia-sia.
Itu yang menjadikan salah satunya kita patut belajar dari sahabat Khalid bin Walid, walaupun darinya panglima kemudian menjadi orang yang bawaan kopral katakan begitu, tetapi semangatnya tidak mempengaruhi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kenang-kenangan dari saya jamaah sekalian, boleh ikutin saya beberapa doa ini. Insya Allah kalau dilazimkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini akan membawa lebih baik kehidupan kita dan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Semoga bermanfaat. Ingat Al-Baqarah 183 sampai 186, 3 target menjadi la'alakum tattaqun, orang bertakwa, la'alakum tashkurun, orang bersyukur, dan la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.